Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu dalam keadaan sehat bukan? Nah, mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Tak lupa juga Ibu mengingatkan untuk selalu patuhi protokol kesehatan supaya pandemi COVID-19 ini segera berakhir ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran di tema 6, subtema 2, pembelajaran 5. Nah, namun sebelum Ibu memulai pembelajaran, adakah Ananda semua yang masih ingat pada pembelajaran kemarin kita belajar apa? Ayo, ada yang masih ingat? Nah, pada pembelajaran sebelumnya Ananda sudah belajar membandingkan ciri-ciri fisik antara remaja laki-laki dan remaja perempuan ya. Nah, selain itu Ananda sudah belajar menggali informasi dari teks non-fiksi dan gerak tarikan dagan. Nah, pada pembelajaran 5 kali ini Ananda semua nantinya akan belajar tentang perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Selain itu, Ananda juga akan menggali informasi dari teks non-fiksi. Wah, kegiatan pembelajaran hari ini tentu akan sangat menyenangkan bukan? Namun, sebelum memulai pembelajaran, tentu alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, Ibu persilahkan Ananda semua untuk berdoa sesuai kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Nah, untuk itu silahkan simak video Ibu baik-baik, catat hal-hal pentingnya, ya, dan selamat belajar. Nah, Ananda semuanya sudah kelas 6 tentunya akan menuju peralihan dari masa anak-anak ke masa remaja ya. Nah, dari ciri fisiknya kalian kan sudah belajar ya bagaimana ciri fisik antara remaja laki-laki dan remaja perempuan. Ada yang masih ingat ciri-cirinya apa saja? Nah, Ibu ingatkan kembali ya. Nah, ciri-ciri fisik remaja laki-laki itu massa ototnya semakin bertambah, tubuh bertambah berat dan tinggi. Selain itu, jakun mulai tumbuh dan tampak. Suara berubah menjadi lebih berat. Biasanya nih, tumbuh kumis. Selain itu, tumbuh jerawat. Dan keringat semakin banyak. Nah, sedangkan pada remaja perempuan, massa otot semakin bertambah juga. Tubuh bertambah berat dan tinggi. Suara berubah menjadi lebih nyaring. Tubuhnya jerawat, keringat semakin banyak. Itu ciri-ciri fisiknya. Nah, kita sekarang pada pembelajaran 5 kali ini Ananda akan belajar tentang perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Nah, memasuki masa remaja biasanya terjadi pertumbuhan dan perkembangan fisik yang sangat pesat ya. Nah, hal ini juga berpengaruh pada perubahan perilaku dan sifat yang dialami remaja. Nah, hal tersebut disebabkan oleh pengaruh hormon yang dihasilkan oleh tubuh. Nah, remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar, namun harus disikapi dengan bijak ya. Nah, saat menghadapi masalah, tenangkan diri terlebih dahulu. Dan sebaiknya ceritakan masalahmu kepada kedua orang tua ya. Nah, peran orang tua di sini sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Nah, jadi Ananda, perubahan emosi itu sangat wajar pada masa pubertas ya. Namun tentunya harus disikapi dengan bijak ya. Apabila mendapatkan masalah, silahkan Ananda konsultasikan atau beritahu orang tua ya. Nah, emosi yang berubah-ubah juga membuat remaja cenderung lebih menyukai kondisi terikat dengan kelompoknya. Dalam hal ini, faktor pergaulan dapat sangat memengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Sebaiknya, pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung dalam hal yang positif ya. Sebagai contoh, jika Ananda nih memiliki minat bermusik, bertukar pikiranlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kita jadi lebih termotivasi untuk dapat menguasai keahlian sesuai minat kita ya. Nah, jadi di sini pada masa pubertas itu Ananda cenderung lebih suka berkelompok
ya Ananda senang memiliki banyak teman. Nah, namun dalam memilih teman tentu Ananda harus selektif ya. Selektif itu artinya Ananda harus bijak memilih teman yang bisa berpengaruh positif terhadap Ananda ya. Nah, selain itu juga bisa mendukung terhadap minat yang Ananda sukai. Misalkan tadi yang sudah Ibu katakan, Ananda suka bermusik. Nah, jadi carilah teman yang bisa bertukar pikiran dan mendukung minat atau hobi yang Ananda punyai ya. Nah, gimana, siap menghadapi masa pubertasnya? Ya, pilih teman yang baik ya, ingat. Nah, sekarang kegiatannya Ananda akan mencari tahu, atau bukan mencari tahu ya, tukar informasi bersama teman dekat Ananda semua mengenai masa pubertas ya. Nah, silahkan Ananda secara bergantian nih, Ananda boleh pilih 2 orang teman Ananda, 2-3 orang teman Ananda ya, yang nantinya akan kita cari tahu informasinya. Nah, di sini secara bergantian melakukan pengamatan terhadap semua anggota atau semua teman ya. Buat urutan daftar ciri-ciri masa pubertas. Cocokkan ciri-ciri masa pubertas dengan keadaan sahabatmu atau temanmu sesuai pengamatan yang kamu lakukan. Seterusnya, buat kesimpulan hasil pengamatanmu terhadap teman-teman satu kelompok. Tuliskan hasilnya pada format seperti ini ya. Jadi nanti Ananda pilih 3 orang teman ya. Siap? Nah, ini kan berkelompok kalau di buku, karena kita belajar di rumah, jadi Ananda bisa menghubungi teman melalui personal chat Ananda ya. Nah, pilih 3 teman. Kemudian nanti Ananda amati ya, cari informasinya dari mulai nama, umur, dan masa perkembangannya ya. Jadi misalkan Ibu pilih teman si A ya. Jadi nanti Ibu akan bertanya dan menuliskan informasi tentang nama si A, umur si A berapa, dan si A ini masa perkembangannya apakah masih tergolong anak-anak atau sudah remaja. Nah, menentukan anak-anak atau remajanya itu bisa dilihat dari ciri-ciri fisik yang sudah Ananda pelajari ya. Nah, si A ini ciri-ciri fisiknya ini masih anak-anak kah atau sudah memasuki masa remaja? Itu bisa terlihat ya. Nah, selanjutnya tuliskan juga alasannya. Misalkan A ini teman Ibu, si A ini sudah memasuki masa remaja atau pubertas. Tuliskan alasannya. Misalkan suaranya sudah terdengar lebih berat, misalkan ya kalau untuk laki-laki. Nah, selain itu misalkan untuk perempuan karena sudah menstruasi misalnya ya. Nah, tuliskan juga alasannya ya. Nah, formatnya seperti ini. Oke, mengerti tugasnya? Kalaupun ada pertanyaan dan belum mengerti, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, Ibu harap semuanya mengerti ya, karena sangat mudah. Ananda silahkan pilih 3 teman dan kemudian tuliskan informasi mengenai nama, umur, perkembangannya, dan alasannya. Apakah sudah tergolong masa pubertas atau masih anak-anak? Ya. Nah, kita akan ke kegiatan selanjutnya, yakni Ananda akan menggali informasi dari teks non-fiksi. Kalau di buku tema, Ananda harus mencari suatu teks bacaan kemudian ditempelkan ya. Namun, untuk memudahkan dan menyamakan dengan teman-teman semuanya, di sini Ibu akan membacakan teks non-fiksi yang nantinya silahkan Ananda cari atau gali informasi pentingnya ya. Siap? Nah, informasi pentingnya itu Ananda akan mencari tentang judul bacaannya. Selain itu, apakah sesuai judul bacaan dengan isi teksnya ya. Dan nantinya juga Ananda akan menentukan kesimpulannya
Ya, di sini Ibu akan membacakan teks non-fiksi yang berjudul Mencegah Penyakit dengan Imunisasi. Ya, ingat-ingat judulnya, Mencegah Penyakit dengan Imunisasi. Manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari masa bayi, anak-anak, remaja, hingga dewasa. Dalam setiap pertumbuhan dan perkembangan, kesehatan sangat penting untuk diperhatikan. Kita harus mencegah terjadinya penyakit. Lebih baik kita mencegah penyakit karena pengobatan lebih sulit dilakukan dibanding dengan usaha pencegahannya. Pencegahan penyakit dilakukan agar hidup kita menjadi sehat. Apabila kita sehat, kita dapat melakukan kegiatan dengan baik, kita dapat belajar dan bekerja dengan baik, sehingga kita dapat berperan dalam membangun bangsa dan negara. Pencegahan penyakit merupakan salah satu upaya untuk membangun masyarakat sejahtera. Usaha pencegahan penyakit dapat dilakukan dengan program imunisasi. Imunisasi sangat penting untuk menjaga kesehatan. Misalnya, imunisasi campak, polio, cacar, dan tetanus. Imunisasi yang diberikan pada masa bayi dan anak-anak dapat membentuk kekebalan yang berguna dalam menghadapi serangan penyakit tersebut di masa depan. Silahkan, Ananda, apabila diperlukan untuk mengulangi teks yang sudah Ibu bacakan, silahkan ulangi ya. Nah, tugasnya Ananda gali informasinya. Yang pertama, tentukan judul pada teks tersebut. Ya, apa coba judul dari teks yang sudah Ibu bacakan? Yang kedua, gali informasi apakah isi teks atau informasi pentingnya sudah sesuai dengan judul bacaannya. Siap? Nah, yang ketiga, tuliskan kesimpulannya. Ya, silahkan tuliskan pada buku catatan Ananda semua ya, dan kirimkan hasilnya kepada wali kelas masing-masing. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, Ananda semua sudah berada di ujung pembelajaran ya. Nah, Ananda hari ini sudah belajar tentang perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Ananda juga sudah mengetahui perkembangan teman-teman Ananda semua ya, apakah sudah masuk masa pubertas atau masih anak-anak. Selain itu juga Ananda tadi belajar untuk menuliskan judul dan informasi penting ya pada teks yang Ibu bacakan. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran cukup sampai di sini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.